والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Surah Allah. Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatidz, bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu undangan rahimahumullah, keluarga besar dari kedua mempelai, wabil khusus tentunya Ananda Reza dan Ayu yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia hari ini saya dikasih waktu 10 menit. Jadi kalau nanti kepanjangan tolong kasih tanda saja. Bapak dan Ibu rahimahumullah, baru saja tadi kita menyaksikan sebuah peristiwa yang luar biasa sakralnya. Sampai-sampai tangannya Mas Reza itu gemetaran tadi. Memang demikian seharusnya pernikahan Bapak dan Ibu rahimahumullah. Ada seorang habib namanya Habib Syarif Masyurillah. Ya, guru saya dahulu ketika di Jogja, saya ngaji kepada beliau di kitab Masaibul Ibad. Dalam sebuah kesempatan beliau menyampaikan sebuah riwayat bahwa peristiwa akad nikah tadi itu peristiwa yang menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 peristiwa kata beliau yang menggetarkan arsy. Satu di antaranya adalah doanya orang yang teraniaya. Yang ketiga adalah prosesi akad nikah tadi. Wabil tu nikah wa tuzawwija wabil mahri dan seterusnya. Itu peristiwa yang menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistilahkan akad nikah ini sebagai mitsaqan ghalidhan, sebuah perjanjian yang teramat sangat kokoh. Di dalam Al-Quran Al-Karim kata mitsaqan ghalidhan itu selain untuk akad nikah digunakan 2 peristiwa besar lainnya. Ini harus dicermati betul-betul sama Mas Reza dan Mbak Ayu. Kata mitsaqan ghalidhan itu digunakan pertama saat 124.000 nabi, 313 rasul disumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugas dan perannya sebagai seorang nabi dan rasul utusan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidhan. Dan sesungguhnya kami Allah telah mengambil dari mereka para nabi tersebut mitsaqan ghalidhan, perjanjian. Itu 3 adalah peristiwa saat Bukit Sinai, Gunung Sinai yang diperebutkan zaman dahulu oleh Mesir dengan Israel. Itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka diperintah untuk benar-benar taat kepada kitab Taurat dan tidak pernah melanggar hari Sabat, hari Sabtu yang disucikan oleh bangsa Yahudi. Allah berfirman kepada mereka, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidhan. Dan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil dari mereka Bani Israil mitsaqan ghalidhan. Karena itulah kalau kita melihat sujudnya orang Yahudi kalau sholat, maka dia agak memicingkan wajahnya sedikit ke atas, seakan-akan begitu Sinai di atas kepala mereka. Pertanyaannya sekarang, mengapa peristiwa akad nikah digunakan oleh Allah istilah mitsaqan ghalidhan? Di antaranya adalah barangkali hikmahnya pertama, prosesi akad nikah telah melakukan perubahan hukum. Dahulu, mohon maaf, Mas Reza ketika menyentuh tangannya Mbak Ayu sebelum akad nikah itu hukumnya haram. Tetapi sekarang dengan menyentuh tangan tersebut, menggenggamnya, berguguran dosa di antara kedua tangan. Sesuatu yang telah berubah, hukum yang luar biasa gara-gara sebuah proses yang sederhana seperti itu. Bila seseorang kemudian melakukan kejahatan pasca pernikahan, kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka artinya sebuah kematian. Karena terjadi hukum rajam yang tidak ada ampunan selain kematian. Itulah sebabnya maka sebuah akad nikah
disebut sebagai mitsaqul iman. Tetapi Bapak dan Ibu rahimahullah, tadi pembawa acara mengatakan betapa cinta itu dapat membawa ke surga. Benar. Saya menyampaikan satu hadis Nabi. Ya, hadis Nabi yang terdapat pula dalam kitab Sahih Al-Ibad Wasiat Sana, mohon dikoreksi Ustaz kalau tidak salah, hadis riwayat Daruqutni atau Ad-Dailami. Ada hadis yang bagus sekali. Ini cinta ya, mohon maaf. Bukan masalah cinta ini. Apa katanya Rasulullah SAW? Man asyiqa fa'affafa fakatama famata fahuwa syahid. Man asyiqa, barang siapa yang asyik, asyik itu rindu, kebelet banget kata orang Jawa, katanya istrinya Pak Rahmat dari Ungaran. Kebelet itu betul-betul sudah tresnonya sudah luar biasa, pengen banget, sudah rindu setengah mati. Asyik dalam bahasa Arab. Man asyiqa fa'affafa, dia perlu bersifat iffah. Iffah itu artinya apa? Mengendalikan keinginannya tersebut hanya untuk sang suami, hanya untuk istrinya. Fa'affafa fakatama, kemudian menyembunyikan tersebut. Namanya seseorang bersama, iya kan? Ada penugasan tertentu, kayak Pak Profesor ini PhD, tentunya kan di luar negeri kan, iya kan? Harus bervisa ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika dan lain sebagainya berbulan-bulan. Tetapi dia betul-betul cintanya tersebut dijaga, bagaimana disembunyikan. Tidak pernah ada orang kayak zaman sekarang, mohon maaf, ketika rindu kemudian buka status, iya kan? Buat status rindu dan lain sebagainya, ya, pasang tampilan baru biar cepat laku dan lain sebagainya. Oh tidak seperti itu. Man asyiqa fa'affafa fakatama famata, sampai dia mati cintanya hanya untuk suami dan istrinya. Man asyiqa fa'affafa fakatama famata fahuwa syahid, matinya mati syahid. Hajar Maftuhah di Jakarta, contoh luar biasa. 20 tahun dia ditinggalkan oleh suaminya, wafat, berpulang ke rahmatullah, tapi cinta yang terjaga hanya untuk suaminya tersebut, meninggal dunia, mayatnya dalam keadaan betul. Itulah hebatnya, benar kata pembawa acara tadi, bahwa cinta bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak dan Ibu rahimahullah, kalau orang ingin sakinah, mawaddah warahmah, relasi hubungan antara kita hanya satu. Pergaulilah istri-istri kalian itu dengan ma'ruf. Ma'ruf, apa itu ma'ruf? Ma'ruf kata Profesor Dr. Quraisyah berasal kata uruf. Uruf artinya lingkungan, uruf artinya budaya. Tadi saya berbicara sama Pak Prof kita ini, ya, ini pernikahan jasak katanya. Keluarga beliau ini Jawa Sasak semuanya, ini pernikahannya ini keluarga besar. Tentunya urufnya berbeda, kulturnya berbeda, background beda, ada background ekonomi, sosial, budaya yang berbeda. Allah perintahkan kepada kita, tatkala kita bergaul suami istri, bukan hanya bicara al-halal wal haram, la, bukan hanya al-halal wal haram, tapi juga masuk aspek like and dislike, pantas dan tidak pantas. Ini luar biasa sekali. Jadi luar biasa sekali bahwa pergaulan suami istri harus dibangun atas dasar itu. Yang terakhir, sudah hampir 10 menit. Yang terakhir adalah bagaimana sekarang intinya kalau kita biar bisa maaf. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadillah wa khadijatul qurra wa Aisyah ridha wa ala alihi wa sahbihi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kawan Pak Kiai sama Hadi Sunarsi, mari kita Bapak-bapak, Ibu-ibu, tamu undangan, keluarga besar Gedung Mempelai yang saya hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, prosesi akad nikah Ananda Elisa dan Ayu berlangsung dengan hikmat, lancar dan tertib. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi bangunan
citra rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Antar etnis, antar suku ini dapat dilanjutkan anak-anak kami. Mudah-mudahan cucu-cucu juga besok begitu. Jadi karena NKRI itu agak menjadi salah satu cara bagi kita untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa kita. Mas Rahmat menantu pertama juga dari Lombok Timur ya. Oh, nggak jauh-jauh. Jadi saya sendiri dari Lombok Timur dapat Jogja terus berkembang. Banyak yang dari Mas Anto dapat grup ya. Inilah keluarga besar mempelai pria Ananda Reza yang juga nanti bertambah dengan kehadiran Ananda Ayu yang keluarga besar IPTS, Ikatan Terah Tejo Sudarko. Nama Mbah Ki Tejo Sudarko. Kemudian saya sebagai konsulat perwakilan Indonesia bagian timur, jadi membawahi Makassar dan sebagainya. Jadi selamat datang Ananda Ayu, keluarga besar kita. Mudah-mudahan kehadiran Ananda Ayu ini menambah semarak kebahagiaan kami keluarga besar IPTS. Dan mohon doa bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kedua mempelai ini dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Bapak Kawa yang telah memimpin akad nikah. Terima kasih Bapak Kiai Haji Agus Gusti Bangsa Putra. Beliau adalah Ketua Wakil Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adik kelas saya di fakultas pertanian sebagai Ahmad. Jadi insinyur yang beralih profesi. Jadi kalau insinyur itu menanam tanaman ya, kalau belum melakukan cita-cita akhlakul karimah bagi anak bangsa kita. Terima kasih sama Haji Sudiarji, sahabat saya sekarang Polri yang sudah terkenal di tempat kita bahkan di wilayah Kota Biasa. Ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, bagaimanapun kami mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya, ditolong oleh event organizer atau wedding organizer yang saya banggakan. Terima kasih. Kalaupun ada hal-hal yang di luar keinginan, di luar harapan para undangan, kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan pemberian maaf permohonan para tamu undangan rahimahumullah, maka akad nikah perceraian ini tidak mempunyai kekurangan satu apapun. Itulah kata hati keluarga besar. Jadi kalau adik kami ini dari Bandung, Buleleng Singaraja. Jadi Semarang dengan Buleleng, mungkin di Lombok, anak pindah di Lombok. Ya, jadi Ungaran dari Kalimantan dan juga dari Kalimantan. Jadi ini adalah memberikan mengayu bagi. Akhir kata sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.